Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, saya Nidaul Hasanah SPD, saya guru matematika di MAN 3 Bojonegoro. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di MAN 3 Bojonegoro. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10.1 semester ganjil dengan materi barisan dan deret aritmetika. Untuk lebih jelasnya, berikut video uji kinerja praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran matematika hari ini? Sudah siap? Sudah! Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Chandra dulu. Oke, Chandra, silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu
Maharani, Afifuddin Haruniam, Anasya Arlita, Devi Adelia, Diah Ayu, Edelweiss, Vivi Mulia. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semuanya sudah siap kan mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Silakan dikeluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing dan barang bukti ajar yang sudah dipelajari kemarin silakan dikeluarkan semuanya ya. Oke, masih ingat tentang yel-yel kita? Masih. Oke, kita untuk membuat pagi ini lebih bersemangat, ayo kita yel-yel dulu ya. Semangat matematika. Yes, 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 luar biasa. Ayo lagi, yang lebih semangat lagi. Semangat matematika. Yes, 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 luar biasa. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke materi barisan dan deret aritmatika, coba jawab dulu beberapa pertanyaan berikut ini. Semuanya ya. Apakah yang dimaksud dengan barisan? Apa yang kalian ketahui tentang barisan? Barisan adalah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan dan mengikuti pola tertentu. Oke, betul sekali. Barisan merupakan daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan dengan menggunakan pola Tertentu. Oke, apa perbedaan barisan dan deret? Kalau barisan adalah bilangan, kalau deret merupakan suatu barisan. Kalau barisan itu kumpulan bilangan atau daftar bilangan, kalau deret merupakan penjumlahan dari barisan-barisan bilangan dari barisan suatu bilangan. Ini beberapa gambaran pentingnya mempelajari barisan dan deret aritmatika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, dalam bidang ekonomi itu digunakan untuk dunia dalam dunia perbankan, yaitu untuk menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian di dalam bidang usaha itu misalnya untuk menghitung perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti suatu baris hitung. Itu beberapa contoh motivasi agar kita belajar atau agar kita semangat belajar barisan dan deret aritmatika. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran based learning berbasis 4C dan PPK itu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, menemukan konsep, menganalisis, mempresentasikan hasilnya, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas materi barisan dan deret aritmatika. Nah, selain tujuan itu ada tujuan lain yaitu dapat menyajikan masalah atau peserta didik mampu menyajikan masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dan berliterasi dengan baik. Itu merupakan tujuan pembelajaran dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya apa kegiatan kita pada pembelajaran hari ini? Apa saja? Hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning. Kegiatannya ini yang pertama ada pembagian kelompok diskusi. Setelah pembagian kelompok diskusi ada pembagian LKPD. Kemudian ada diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian setelah selesai menyelesaikan masalah nanti akan ada sesi menyajikan masalah ke depan kelas. Dan yang terakhir nanti akan ada penilaian dengan tugas individu. Oke, itu adalah kegiatan
kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih semangat? Masih. Semangat matematika? Yes, 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 luar biasa. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini, perhatikan video animasi berikut ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai baris dan deret aritmatika. Hai, bolehkah saya bertanya tentang baris dan deret aritmatika? Boleh kok, sini aku jelasin. Barisan aritmatika merupakan barisan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap antara dua suku berurutan. Untuk umum, bisa kita cermati dari contoh yang tertera bahwa barisan aritmatika yaitu di mana tiap suku pertama dengan suku kedua dan seterusnya memiliki beda yang sama. Sedangkan deret aritmatika menjumlahkan tiap suku serta memiliki beda yang sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai suku Qn barisan aritmatika. Dengan rumus Qn sama dengan A plus N-1 kali B, di mana A yaitu suku pertama dari barisan aritmatika, B yaitu selisih dua suku yang berurutan. Pola suatu barisan aritmatika, U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus 2B, hingga UN sama dengan A plus N-1 kali B. Yang kedua, mengenai jumlah N suku pertama deret aritmatika. Dengan rumus Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B, di mana N yaitu banyak suku bilangan, A yaitu suku pertama, dan B yaitu beda dua suku. Oke, dari penjelasan video animasi tadi, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika kumpulan atau daftar bilangan yang memiliki beda atau selisih antara dua suku. Oke, barisan aritmatika
dan harus kalian diskusikan secara bersama-sama dan kelompoknya masing-masing sesuai dengan materi yang sudah kalian dapat tadi, dan juga boleh kalian gali informasi dari bahan ajar atau buku sumber yang lainnya. Ini kelompok 1, kelompok 2 sama-sama, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Mas Afif, kursinya di apa? Agak maju aja. Di situ, ya sendiri. Di sini dong. Silakan diisi dulu kelompoknya, kelompok berapa. Silakan anggotanya ditulis ya. Dia kan alasannya Yuk silakan diskusi tadi ya. Ini yang permasalahan yang pertama tadi. Silakan diperhatikan, itu langkahnya ada 3 langkah. 1, 2, 3. Langkah yang pertama apa? Susun apa itu? Jumlah keuntungan yang dapat selama 12 bulan. Itu pertanyaan akhirnya. Langkah yang pertama disuruh apa dulu? Apa yang diketahui? Ya, dulu. Ya, apa yang kita baca itu? Keuntungan bulan pertama tadi. Terus Keuntungan keuntungan pertama berarti setiap bulannya 45.000. Betul, 1 atau namanya? A. Tulis ya. N 12. Selanjutnya menuju langkah yang kedua. Dua. Langkah yang kedua. Jumlah. Ayo, kalau apa? Suku pertama tadi apa? Buku 1 atau nama lainnya? A. Ya, ayo ditulis. Apa tadi? A. A sama dengan berapa? 45.000. 45.000. Terus ada lagi? Beda tadi apa? Ya. Berapa bedanya itu? 20.000. Terus apalagi yang diketahui itu? Ini loh Mas, jawab kamu. Coba ini lihat ini yang ditanya diketahui apa ini? Keuntungan pada bulan pertama. Berarti apa? Keuntungan bulan pertama itu apa? 1 atau nama lainnya? Berarti apa? Basis begator N sama dengan 2. Oke, langkah yang kedua apa itu? Apa kalau? Oh iya, bentar. Kelompok Mbak Miftahul mau bertanya apa, Mbak? ini untuk langkah-langkah pemasaran 1 sudah kita dapat beli. Ini yang diketahui. Pemasaran yang Ah, kedua 45.000, bedanya 20.000 dan 12. Karena tadi N-nya berapa ya? 12. Nah, berarti di sini ditulis juga S berapa? S 12. 2 kali 2A plus N1. 2 kali 45.000 90, 12 kurangi 1 11. 11 kali 20.000 220 tambah 90 310 dikali 6 18 ya. Oke, betul. Paham ya? Teman satu. Sekarang coba dilanjutkan dulu yang permasalahan berikutnya. U1, U2 sama U3
Terus apa? Langkah yang kedua tadi carilah. Berarti kalau banyaknya tempat duduk pada baris ke-12 berarti ditanyakan UN. Sama dengan tambah 11 kali 2. U12 sama kesimpulannya jadi banyaknya tempat duduk pada baris ke-12 maaf sorry. dan kapasitas dan Dalam studio tersebut sebanyak 252 penonton. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, selanjutnya ayo presentasi. Siapa yang mau presentasi? Siapa nanti yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, Kirana. Silakan ditulis dulu langkahnya. Diberi langkah sama juga, Bu. Ya, biar tahu semuanya. Ya. Coba semuanya perhatikan dulu ya bagaimana diskusi dari hasil penyajian dari kelompok 2. Perhatikan baik-baik semuanya sambil dikoreksi hasil dari tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nida dan teman-teman, izinkan saya menjelaskan dan mempresentasikan hasil permasalahan pertama dari kelompok 2. Oke. Jadi langkah pertama itu apa namanya itu yang diketahui A sama dengan barisan suku pertama yaitu 45.000, B sama dengan beda atau selisih yaitu 20.000, N sama dengan 12 yang ditanyakan suku ke N. Lalu langkah kedua, karena yang ditanyakan adalah jumlah, jadi memakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali 2 kali A plus N min 1 kali B. S12 sama dengan 12 per 2 kali 2 kali 2 kali 45.000 plus 12 min 1 kali 20.000 sama dengan 6 kali 90.000 plus 11 kali 20.000. 6 kali 90.000 plus 220.000 sama dengan 6 kali 310.000 sama dengan 1.860.000. Jadi keuntungan yang didapat pedagang tersebut sampai bulan ke-12 adalah 1.860.000. Oke, bagaimana kelompok lain? Benar, Bu. Sama? Sama. Oke, betul ya.
permasalahan yang kedua. Soal, perhatikan gambar di atas. Dalam suatu gedung bioskop disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 10 kursi, baris kedua berisi 12 kursi, baris ketiga berisi 14 kursi, dan seterusnya. Jika dalam satu ruangan terdapat 12 baris tempat duduk, tentukan 1. Banyaknya tempat duduk pada baris ke-12, 2. Kapasitas penonton dalam studio berikut tersebut. Nah, untuk langkah pertama, di situ yang kita ketahui yaitu suku pertama atau A sebanyak 10. Lalu B atau BD, karena di situ ada 12 kursi, 10 kursi, 12 kursi dan 14 kursi, jadi kita hitung U2 dikurangi U1 sama dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Lalu N sama dengan 12. Nah, untuk langkah kedua, kita akan mencari banyaknya tempat duduk pada baris ke-12. Jadi UN sama dengan A plus N min 1 B sama dengan U12 sama dengan 10 plus 12 dikurangi 1 dikali 2. U12 sama dengan 10 plus 11 dikali 2. U12 sama dengan 10 ditambah 22. U12 sama dengan 32. Jadi pada baris ke-12 banyaknya tempat duduk yaitu 32 tempat duduk. Untuk langkah ketiga, SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. S12 sama dengan 12 bagi 2 kali 2 dikali 10 plus 12 dikurangi 1 dikali 2. Nah, sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 2 kali 10 sama dengan 20 ditambah 12 kurangi 1 11 dikalikan dengan 2 sama dengan 6 kali 20 ditambah 11 dikalikan 2 sama dengan 22 sama dengan 6 dikali 20 ditambah 22 sama dengan 42 sama dengan 6 kali 42 252. Jadi kapasitas penonton dalam studio tersebut sebanyak 252 penonton. Apakah sama? Sama. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama tapi caranya beda. Sama tapi caranya berbeda. Yeah. Tapi hasil akhirnya sama. Berarti jumlah tempat duduk yang ada di barisan ke-12 ada berapa tempat duduk? 32. 32. Kemudian total penonton yang ada dalam bioskop kapasitasnya 252. Oke, betul ya? Betul. Beri tepuk tangan untuk silakan kembali.
barisan aritmetika. Bagaimana cara mencari deret aritmetika? Bagaimana, paham? Tepuk tangan untuk kita tadi sudah beberapa macam kegiatan yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, sudah kembali? Sudah. Oke, selanjutnya dari kegiatan yang akan kita lakukan berikutnya yaitu penugasan individu. Jadi, Bu Nida sudah mengirimkan link Google Form ke grup kelas kita. Silakan kalian keluarkan dulu HP-nya masing-masing. Sudah? Silakan kalian buka grup kelas. Di situ sudah ada kan link Google Form-nya? Sudah kirim. Silakan kalian klik. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh secara berkelompok. Silakan dikerjakan sendiri, tidak boleh kerjasama dengan teman-temannya. Sudah muncul? Sudah. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan diklik kirim. Sudah terkirim semuanya? Sudah terekam? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan HP-nya dikembalikan lagi di laci atau disimpan kembali. Selanjutnya kegiatan di kelompok sudah, penugasan individu sudah. Sekarang kita melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini menurut anak-anak? Seru? Matematika itu mudah kan? Menurut anak-anak, bagian mana yang sulit pada pembelajaran pagi hari ini? Memahami soal, Bu. Memahami soal tentang konteks tadi Iya, ya, Mas Dana? Jadi kayak di buku itu yang A-nya yang mana, itunya mana gitu. Oh kayak. gitu. Tapi Itu kalau yang sulit. modelnya insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Yang lainnya? Sudah. Banyak yang sudah paham ya? Oke, tinggal itu tadi ya, memahami soal cerita. Apa yang kamu lakukan nanti untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Belajar lagi. Menguatkan belajar Lebih mengerjakan soal. Coba kepada siapa kalian nanti akan meminta bantuan untuk lebih Ya, boleh nanti bertanya nanti sama
juga boleh nanti kalau ada waktu luang, atau bisa juga sambil diskusi dengan teman atau saling tukar pengalaman dengan teman juga bisa. Oke, kalau jika diminta memberi bintang 1 sampai bintang 5, ada berapa bintang? Bintang yang 5. Lebih dari 5. Untuk kalian, untuk usaha kalian 5. dari ini 1000. 10/10. 5. Berarti sudah keren ya semuanya ya. Yes. Semangat matematika. Yes, yes, yes. Luar biasa. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Chandra lagi, Bu. Chandra lagi? Boleh, Chandra lagi, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa